Saudara-saudaraku, dalam pengalaman hidup kita sering menjumpai orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab atas apa yang seharusnya dia lakukan. Sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak. Sebagai karyawan bertanggung jawab kepada perusahaan. Sebagai aparatur negara bertanggung jawab kepada pemerintah dan rakyat. Kita sering menemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang tua yang berkelahi terus sampai cerai, ya, ada yang cerai. Dan anak-anak menjadi anak-anak yang broken home, rusak. Akhirnya mengkonsumsi narkoba. Kalau anak perempuan jadi menikah sembarangan. Laki-laki pergaulan salah, jadi begal, jadi penjahat, saudara. Karena orang tua tidak bertanggung jawab. Kalau karyawan tidak bertanggung jawab, tidak memajukan perusahaan, tidak bekerja keras, korupsi sampai perusahaan menjadi bangkrut. Perusahaan bangkrut, dianya tidak bangkrut karena dia korupsi. Kalau pejabat pemerintah ya korupsi, kalau dia hakim atau jaksa, dia terima suap. Sehingga keadilan tidak ditegakkan. Kalau dia aparat kepolisian, ya, dia memeras orang, membela orang salah karena disuap dibayar. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang-orang seperti itu. Tetapi masih saja disisakan orang-orang yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab, karyawan yang bertanggung jawab, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab, saudaraku sekalian. Dan kalau orang bertanggung jawab, baginya menjadi hutang. Hanya orang bengkok yang berhutang kepada seseorang lalu merasa tenang. Walaupun tidak atau belum bisa membayar. Orang baik, orang yang merasa belum tenang kalau belum mengembalikan hutangnya. Sama dengan orang yang memiliki jiwa bertanggung jawab. Jiwanya tidak tenang kalau belum menunaikan dan menyelesaikan tugasnya. Karena kewajiban itu menjadi hutang bagi dirinya. Dia berusaha untuk memenuhi tugasnya. Baginya itu hutang, saudaraku, hutang. Saya beritahu kepada saudara bahwa orang yang tidak bertanggung jawab tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin. Sebab firman Tuhan mengatakan semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi. Jadi kalau orang tidak bertanggung jawab, pasti dia tidak memenuhi tugas dan kewajibannya, saudara. Nah, kalau orang sudah tidak bertanggung jawab sekolah, studi, tidak bertanggung jawab pada waktu bekerja. Irama tidak bertanggung jawab itu bisa kebawa waktu dia menjadi suami atau istri dan orang tua. Makanya kalau menikah lihat bibitnya. Ya, ada orang yang tidak sekolah karena memang tidak mampu. Ada orang yang mestinya bisa sekolah tapi tidak sekolah.
Ya kalau karena sakit dan lain-lain enggak apa-apa. Tapi kalau karena malas, dia main-main, dia kalau bekerja pun juga tidak bertanggung jawab. Kalaupun orang tuanya punya usaha, tunggu bangkrutnya. Karena dia memiliki jiwa tidak bertanggung jawab. Nanti kalau punya pasangan hidup, kalau itu pria ya, sudah menikah masih suka main game. Masih suka jalan-jalan dengan teman-temannya yang tidak ada tujuannya. Sampai nanti selingkuh. Menyenangkan diri. Bosan dengan istri lalu melihat wanita lain. Sama, wanita juga bisa berbuat hal yang sama. Siapapun kita hari ini, masa lalu kita bagaimana, ya sudah, kita sudah lewati. Sekarang kita harus belajar bertanggung jawab, terutama kepada Tuhan. Kita harus memenuhi hutang yang kita miliki, saudaraku. Semua harus menyadari bahwa dirinya itu memiliki hutang. Firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya perhatikan ada orang-orang yang misalnya menyukai seorang artis. Wah, artis ini mau datang ke Jakarta. Wah, sudah deh ya. Dia berusaha untuk bisa membeli tiketnya. Wah, kalau bisa dia ikut menyambut di Bandara Soekarno-Hatta. Kayak punya hutang aja. Memang kewajiban kamu menyambut dia. Mestinya apa kamu kewajiban menghadiri show atau acaranya. Ada orang yang rasa berutang. Orang lain punya motor merek apa, dia pengen punya juga. Orang punya mobil, dia mesti punya mobil juga. Kalau tidak ngomong dalam hati saja. Orang lain menikah, dia harus menikah. Apa harus begitu? Orang punya anak, dia juga harus punya anak. Apakah harus begitu? Tidak ada yang wajib 100%, saudara. Tetapi yang wajib itu kita hidup menurut roh. Artinya hidup menurut kehendak Allah. Makanya kita ke gereja, tiap hari diajak berdoa, punya doa pribadi, meditasi pribadi, supaya ketemu Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Jangan merasa berhutang kepada dunia. Dunia itu menyandera, saudara. Seperti orang kalau minum harus manis. Itu kayak orang berhutang, hutang sama lidahnya. Harus manis. Sampai diabetes, sampai kakinya diamputasi, dipotong. Masih saja. Tidak bisa minum minuman kalau tidak manis. Gatel kalau nggak makan makanan gorengan. Kalau tidak bisa makan makanan yang, kalau tidak ada makanan berlemak, rasanya nggak nyaman lidah. Ini hutang sama lidah. Nah, apa yang di Alkitab katakan keinginan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu hutang. Anak muda yang harus pacaran, begitu remaja mesti pacaran, itu seperti berhutang. Sudah pacaran gonta-ganti. Ada orang yang berhutang kepada matanya, harus nonton film porno. Nggak bisa tidak nonton film porno. Ada yang tidak bisa tidak masturbasi. Yang lain tidak bisa tidak ribut, maunya ribut. Ada orang yang tidak bisa tutup mulut, mesti ngomong, komentar, jelekin orang.
Tahu nggak saudara, ini semua pengaruh kuasa kegelapan yang membawa orang ke neraka. Nah sekarang, yuk kita ingat ya. Kita ini kan pasti mati nih saudara. Lalu kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, ya, kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, itu kan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya minta sadar ya, saya juga menyerukan kepada diri saya sendiri, sadar ya gitu saudara. Tadi bicara dengan hamba-hamba Tuhan di ruangnya Pak Apau, saya bicara, kita ini tidak berbuat kejahatan atau dosa moral. Itu pun masih takut loh kalau menghadap Tuhan, jangan-jangan masih ada kelemahan, kekurangan yang masih kita lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Kita tidak melakukan perbuatan dosa loh hari ini, bukan tebar pesona. Kita itu nggak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, tidak membunuh, serius. Bukan mau tebar pesona, tidak kita lakukan. Tapi kita pun masih takut kalau menghadap Tuhan nanti, apakah masih ada sesuatu yang salah. Makanya kita berhutang untuk hidup menurut roh. Tidak memuaskan daging. Kalau ngikutin daging, aduh ampun nih saudara. Daging ini nuntut. Contoh soal makan ya, pagi-pagi kita bangun, terus jam 9-10 belum makan, udah nagih. Kita berhutang untuk memuaskan daging, itu makan. Kalau seks gimana? Ada pria yang tidak bisa tidak berzina. Siapa saja yang diajak berzina, dia berzina. Paling tidak lihat film porno, lihat yang tidak patut, masturbasi. Kalau terus-menerus begitu mau kemana kalau tidak ke neraka? Ada orang yang suka ngomelin orang, mesti buka mulut, mesti ngomel, seneng dia nikmati. Ini kalau ini ibu-ibu biasanya ya. Yang ini ya. Enggak ya? Oh enggak. Di sini enggak ya? Hah? Jangan sampai saudara punya mulut itu membuat orang tersandung. Tetangga-tetangga jadi enggak suka. Keluarga besar jadi enggak suka. Orang yang tidak banyak mulut itu lebih disenangi dimanapun. Betul nggak? Kecuali dia bisu ya. Kalau bisu ya memang udah bisa ngomong deh. Lebih baik diam. Jangan komentar. Seneng diam, susah. Diam, marah, diam, tidak marah, diam. Ya batin dikelola. Kalau kita ngadepin orang yang ngajak ribut, apalagi itu pasangan hidup suami atau istri, 3D, apa? Iya, diam. Udah. Jangan berutang sama mulut. Ini kalau kita lagi ngumpul di ruang makan atau di kafe, ini mulut kadang-kadang lagi, ayo ngomong apa. Bukan nggak boleh ngomong. Kadang-kadang kita ngomong yang tidak perlu diomongin. Ayo kita bertanggung jawab ya. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hidup menurut roh. Jadi jangan berhutang kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau nggak dihormati orang, marah. Tidak dihormati orang, tersinggung. Nah itu kan orang yang berhutang kepada daging, keangkuhan hidup. Nggak usah begitu. Katakan amin.
Ya, ke Rehobot makin hari makin tidak banyak bicara ya. Setuju nggak? Amin nggak? Makin kita ikut Tuhan di sini, kita makin tidak punya kebencian. Ya, kalau orang dibenci nih, belum lihat orang itu celaka, belum puas. Ya berhutang dia untuk supaya orang itu celaka. Kalau belum celaka, belum puas. Tuhan bikin dia celaka. Kok Tuhan suruh hutang? Kita mau serius menjadi manusia yang, itu tuh tulisannya, berkemas-kemas. Tadi waktu saya berdiri di situ baru ada tulisan berkemas-kemas di situ. Ini udah berapa lama ya tulisan ada itu? Sebulannya. Kok bisa baru saya lihat ya? Saya jam 7 kurang 15 sudah sampai sini, saudara. Baru ada 2 orang. Pak Mario dengan itu. Lalu jemaat juga ada 2 ibu-ibu. Sekali-kali saya tidak tiap minggu ya kan sibuk. Tapi sekali-kali saya berdiri, saya salamin saudara. Terus minta foto. Saya seperti maskot. Seperti maskot dunia fantasi atau Disneyland. Aduh, ibu-ibu loh. Kalau foto mak-mak, waduh peluk-peluk saya. Aduh, saya senang juga sih dipeluk sih. Siapa yang peluk gembalanya kalau bukan jemaatnya, ya kan? Mosok nanti di jalan ada orang meluk saya lalu saya terima, nggak mau. Tapi kalau ibu-ibu di sini kan aku mau. Ya ibu-ibu usia 78, 84, aduh luar biasa. Saya kaget juga itu dari mana Bu? Depok. Aduh dari mana? Tambun. Wow, Pesanggerahan, Tangerang, Kebayoran Lama. Ternyata ada yang jauh-jauh ya. Wah luar biasa. Nah ini yang membuat saya berhutang. Serius. Saya merasa berhutang. Kapan itu ya tadi pagi atau kemarin saya lupa doa. Tiba-tiba saya ingat orang-orang yang mendukung saya dalam pelayanan. Saya berhutang. Kalau saya di surga mereka harus ada. Loh mereka sudah bantu pelayanan. Kalau tidak ke surga mampus saya. Makanya sayanya harus benar. Saya harus ke surga. Saya bisa berkata nanti kalau saya di surga, kamu ada ya. Begitu. Jadi saya juga merasa berhutang kepada saudara. Makanya bagaimana doanya diurapi. Bagaimana saya bisa merobek langit. Ibaratnya begitu, urapan turun. Saya harus mempersembahkan diri. Saya berkata, Tuhan aku mau loh jadi seperti Ishak. Yang ditaruh, dipotong-potong jadi korban bakaran. Tidak apa-apa. Berbau wangi di hadapan Allah, lalu Allah hadir. Supaya khotbah saya ini benar-benar dari hati Tuhan, bagaimana caranya, gitu kan. Kan kalau hanya dari buku kan gampang tuh. Baca, ketik terus setengah dibaca. Gampang. Tapi kalau dari hati Tuhan bagaimana? Wah saya berhutang itu. Bagaimana cara membayar hutangnya? Tiap hari jangan bicara sembarangan. Dimanapun berada mewakili Tuhan. Waktu di mimbar baru betul-betul mewakili Tuhan. Kalau tiap hari tidak mewakili Tuhan, di mimbar mendadak mewakili Tuhan. Tidak bisa. Tiap harinya harus lemah lembut, jangan ribut, matanya kudus. Kelakuan kita juga harus bersih. Sampai orang berkata begini, aku ketemu kamu, aku seperti ketemu Tuhan loh. Jadi pendeta itu mestinya bisa mewakili Tuhan dan jemaat kalau ketemu Tuhan, ketemu pendeta itu harus seperti ketemu Tuhan, tulusnya, lemah lembutnya, perhatiannya, begitu. Itu wajib. Saya sibuk sekali saudara, sangat sibuk. Sering saya bangun pagi jam 3.
Tadi pagi saya bangun jam 3:15 loh. Atau paling lama 3:30. Udah mau tidur lagi, udah sayang, susah. Saya sudah merencanakan, ya sekali-kali tidak tiap minggu saya datang awal. Salamin jemaat. Kenapa? Saya karyawan Tuhan. Saya nggak digaji oleh gereja, tapi saya digaji oleh Tuhan. Jadi kalau saya bisa datang, saya salamin. Apa kabar ibu, apa kabar? Itu, ya Tuhan seneng kan, jadi saya penuhi tugas saya. Ya. Saya baru kepikir juga nanti di Arta Gading sekali-kali kalau pas jam 9 saya juga mau berdiri di depan. Salamin sampai jemaat kebaktian mulai baru saya masuk. Ya memang repotnya orang minta foto-foto. Sekarang ini memang nggak ada foto-foto. Ini yang saya mimpikan, saya mau foto Pak Eras. Oke ya. Terus ada yang ya, dan Cinci bilang 50.000 ya. Aduh Ci enak aja 50.000, 50 juta. Aduh 50.000 ya enggak 50 juta. Sorry ya. Tapi nanti bayarnya Tuhan yang bayar ya. Oke, begini Bapak Ibu. Kita mau bener ya. Jangan berutang sama mulut, buka mulut. Jangan berutang sama mata, ingini apa. Jangan berutang dengan telinga. Dulu saya punya sound system harganya ratusan juta. Aduh kalau sound systemnya jelek kena enak ini. Kabelnya diganti-ganti. Satu kabel bisa 15-20 juta. Kabel segini. Itu high end. Nanti kita punya sound kurang bagus apa kita copot. Tabung namanya. Kita taruh tabung yang lain. Gonta-ganti tabung. Kalau keluar negeri datangnya ke toko musik. Cari musik-musik yang bagus. Piringan hitam. Sampai piringan hitam saya jumlahnya ribuan. Bukan 200-300, ribuan. Sampai punya lemari khusus. Ya, akhirnya anak saya suruh buka toko vinil, toko piringan hitam. Tapi itu pun sekarang udah tutup. Ya, piringan hitam saya hampir 4-5 ribu. Piringan hitam. Udah kayak toko saudara. Ya. Lalu saya punya piringan CD-CD yang berlapis emas, yang suaranya bagus. Telinga saya berutang sama telinga. Belum pulang ke rumah, masih di gereja. Sementara kebaktian, mikir, nanti pulang dari gereja saya mau ke toko musik. Atau saya pulang buru-buru dengerin musik. Waduh, kalau saya begitu terus tidak berubah, 100% saya masuk neraka. Saya bukan orang jahat, bukan melakukan pelanggaran moral, tidak mencuri uang gereja. Ya, saya pernah punya toko jual beli alat sound system bekas. Sebagian disewakan. Jadi telinga saya terbiasa mendengar musik yang bagus, mendengar alat musik ya. Di jalan Boulevard tapi bagian belakang. Tapi sekarang udah ramai banget. Dulu pernah ada satu toko itu jual beli sound system bekas. Dan itu saya punya dengan seorang teman. Kita joinan. Ya. Jadi saya punya alat-alat musik gonta-ganti. Puji Tuhan saya bertobat. Semua barang-barang saya kasih saudara. Atau nggak ngambilnya pakai apa? Mobil box. Sound system saya itu tidak bisa diangkat satu orang. Bener. Power saya itu nggak satu orang langsung. Powernya itu 2 orang paling tidak. Powernya. Masuk Pak. Kalau orang high end tahu maksud saya. Saya diperbudak oleh telinga. Saya bertobat. Dan mulai menyisir apanya lagi? Mata, telinga, mulut, daging. Kalau daging itu makanan dan seks.
Ayo, jangan turuti. Berjuang. Nah, setelah kita bisa membayar hidup menurut roh, nanti kita masuk ke wilayah berhutang kepada manusia. Seperti Roma pasal 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kalau saya berkata, aku berhutang kepada encim-encim di kota. Aku berhutang kepada jemaat di Gajah Mada. Begitu. Yang pertama kita mengusahakan diri kita untuk selamat. Jangan puaskan daging, mata, dan telinga. Matikan. Matikan. Dan itu perlu proses. Supaya hidup kita menurut roh. Menurut kehendak Allah saja. Ya. Itu perjuangan. We have to fight for. Kita harus struggle, harus berjuang untuk itu. Untuk achieve, mencapai His holiness, kesucian Allah. Kita dikatai sombong, kayak paling benar, paling suci, terserah. Allah dia ngomong gitu nutupi dosanya. Tunggu pengadilan. Siapa kamu, siapa aku baru tahu. Kita serius mau hidup suci. Kita berhutang kepada Tuhan. Amin. Amin. Berhutang kepada Tuhan, Pak. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita masuk neraka. Kita berhutang kepada Tuhan, kita diberkati. Kepikir enggak? Bayangkan ya. Bayangkan, saudara kemarin itu ketabrak. Enggak sadarkan diri di ruang ICU. Hari ini Anda tidak ada di sini. Anda di ruang ICU. Tapi ternyata tidak ada kejadian itu. Kenapa? Tuhan pelihara kita. Kita ada di sini. Bayangkan, saudara kena kanker stadium akhir. Yang jalan saja tidak bisa karena kankernya tembus sampai keluar kulitmu. Busuk. Engkau tidak bisa ketemu orang karena busuk. Dan hanya nunggu mati. Tapi itu tidak terjadi. Anda ada di sini. Kita beri tepuk tangan. Kita berhutang kebaikan. Amin. Kita berhutang kehidupan. Halo. Saya bayangin di jalan. Saya lihat orang tua parkir. Saya bayangin saya jadi tukang parkir. Udah tua jadi tukang parkir. Tapi saya tidak ada di situ. Saya naik mobil. Punya sopir. Terima kasih Tuhan. Datang ke penjara, khotbah di penjara. Di situ ada orang-orang tua juga yang menghabiskan umurnya di penjara karena di penjara 30 tahun ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati tapi belum dilaksanakan. Bayangkan kita di situ. Syukur kita tidak di situ. Kita bukan dia. Amin. Anda masih bersama saya? Syukur itu. Saya, Pak Apo, Pak Santo, dan semua pendeta di sini, Pak Felino, Pak Hans, Pak Theo, Pak Robert, Pak Rudi, berhutang untuk membawa saudara ke surga. Kecuali saudara bandel. Saudara bandel lah itu bukan salah kita. Kita upayakan saudara ke surga. Bukan kita yang bawa, Roh Kudus. Dan kita jadi alatnya. Makanya kita harus khotbah dengan benar. Jadi teladan. Kalau saudara di sini kekurangan, harus dibantu. Jangan sampai nyolong lalu masuk neraka. Kalau saudara sampai tidak bisa makan, gak ada beras, you minta bantuan ke Pak Mario, lewat Pak Komar ya. Ke Komar atau
ke Pak Santo. Pasti dibantu. 100% pasti. Saya bertanggung jawab. Jangan sampai saudara nyolong. Paham? Tapi jangan malas. Ya. Saya ketemu ibu-ibu yang di atas 70 tahun. 80 tahun lebih di sini, 80, 87. Yang tidak punya keluarga. Saya berbisik tadi. Tolong dijagain. Bukan sombong, saya jamin sampai kau meninggal, saya jamin selama saya ada di sini, kau pasti dijagain oleh orang-orang saya di sini. Tapi jangan berdosa, ya, supaya saudara masuk surga. Amin. Jangan nakal, jangan jahat, jaga mulutmu, jaga matamu, jangan lakukan dosa lagi. Aku berhutang kepada orang Yunani. Hutang apa? Menyelamatkan mereka. Itu Paulus. Kita juga berkata, aku berhutang kepada ibu-ibu, bapak-bapak di Gajah Mada ini. Supaya saudara sampai surga. Kaya miskin mati juga, Bu. Ingat itu. Kaya miskin juga jadi bangkai, Bu. Terus dibakar kalau kremasi. Baru kemarin saya melihat, ya, memimpin kremasi karena orang dekat. Saya tunggu sampai jadi abu. Udah jadi abu, ya begini aja. Hah? Kaya miskin sama aja. Hah? Tapi saudara, tubuh jadi abu, tapi rohmu ke surga. Amin. Jangan berbuat dosa. Jangan. Yang saudara upayakan itu hidup suci. Yang Anda upayakan itu hidup suci. Ya. Kita juga punya tamu dari Amerika. More than everything, sir. More than everything. Entering the heaven is the most important in our life. The most important. Okay? The most important. Entering heaven. The new earth, new heaven. Okay? Haleluya. Paham ya? Jangan jahat lagi. Jujur. Jangan banyak mulut. Ya, kuduskan matamu. Jangan dendam. Jangan punya kebencian. Dan ingat orang tua. Kamu berhutang pada anak-anakmu. Selama ini berhutang kan? Bagaimana kasih makan? Bangun pagi ibu udah mikir sarapan anak, sekolahnya. Kau bayar hutangmu. Itu kewajiban. Tapi ada satu kewajiban yang harus kamu penuhi. Satu ini, jangan lupa. Bawa mereka ke surga. Kau bawa mereka ke sekolah perguruan tinggi. Sampai mengirim mereka ke luar negeri. Nggak ada artinya. Kalau akhirnya masuk neraka. Hah? Cuman sebentar di dunia ini. Yang penting bagaimana bawa anak-anak ke surga. Nanti reuni di surga. Amin. Ya, saudaraku. Ingat itu. Gereja berhutang untuk membuat Anda diberkati sejahtera di bumi. Iya. Tapi itu bukan hal yang utama. Gereja harus berhutang kepada Tuhan untuk melayani saudara dengan baik. Sehingga kami punya kewajiban seperti merasa berhutang membawa saudara ke surga. Makanya lebih dari sekedar membuat sejahtera hidupmu di bumi. Saudara harus bertobat dan sampai ke surga. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Kalau orang tua tadi saya sudah beritahu ya, berkelahi sampai cerai, anak berantakan, tidak bertanggung jawab. Mestinya kamu tidak menikah. Kau menikah lalu berantem, kamu cerai, kamu menambah jumlah penduduk neraka. Anak-anak masuk neraka gara-gara melihat orang tua. Sama dengan pendeta. Kalau pendeta tidak hidup suci, tidak diurapi Roh Kudus, tidak menyampaikan suara Tuhan,
Ya hanya khotbah, jemaat dengar baik-baik, lalu minta diberkati, ekonominya, tubuhnya sehat. Kalau hanya itu, menipu. Harus mengantar jemaat sampai ke surga. Saya sudah sering melihat orang meninggal. Karena pendeta pasti ketemu orang meninggal. Tragis sekali hidup ini. Hidup ini tragis. Sering. Ke rumah duka itu sering. Dan saya memikirkan, ya cuman begini doang nih. Hah? Kalau orang kaya, waduh petinya bagus banget nih. Ya, cuman begini doang nih. Lalu mau ngapain? Kalau sudah di rumah duka, orang nangis-nangis, apalagi saya baru bersyukur gini. Untung gua ngerti. Untung di Rehoboth LB3 terus. Tapi saya nggak ngomong, saya diem aja. Nanti kalau ngomong dikira sombong. Dan biasanya kalau ke rumah duka ya, lihat orang nangis-nangis tuh saya ingat lagu ini. Saya minta saudara betul-betul berubah ya. Jangan tidak berubah. Jaga mulutmu, jaga matamu, jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Jangan berbuat dosa lagi. Dan Roh Kudus pasti bicara kepada saudara. Tidak mungkin Roh Kudus tidak bicara. Kesalahan-kesalahan apa yang saudara lakukan, pasti Tuhan akan tunjukkan. Paksa dirimu untuk berhutang, atau merasa berhutang, atau menyadari berhutang. Aku berhutang kepadamu Tuhan. Aku tidak berhutang kepada siapa-siapa. Tidak wajib punya rumah, tidak wajib punya jodoh, tidak wajib punya anak. Tidak wajib jadi orang terhormat. Tapi wajib berkenan kepada Tuhan. Aku tidak berhutang kepada siapapun. Aku hanya berhutang kepada Tuhan. Paksa dirimu untuk merasa berhutang kepada Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu pengkhianatan. Menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu wajib dan hutang yang harus kita bayar. Jadi kalau sekarang kita merasa belum berkenan kepada Tuhan, kita harus menyadari kesalahan itu. Atau belum yakin berkenan kepada Tuhan. Periksa diri dan berkata, masih adakah sesuatu yang salah dalam diriku Tuhan? Kalau orang menghormati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan gentar kepada Tuhan, dia tidak ingin ada sekecil apapun kesalahan, sehalus apapun kesalahan yang mengganggu perasaan Tuhan. Berapa kali orang berkata, Pak saya mau melayani Tuhan. Saya berkata melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Justru mestinya dimulai dari menyenangkan hati Tuhan. Setiap perilaku tindakanmu menyenangkan Tuhan. Dan itu pelayanan. Setelah itu baru kamu melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Hidup hari-hari belum menyenangkan Tuhan. Kalau nanti aktif di gereja, dia pasti jadi batu sandungan. Menyusahkan, mengganggu pekerjaan Tuhan. Ini paralel, sejajar dengan kita bayar dulu hutang untuk hidup menurut roh. Jangan hidup menurut daging. Kita berhutang untuk hidup menurut roh. Artinya berhutang untuk melakukan kehendak Allah. Berhutang untuk hidup suci. Itu kewajiban yang harus dibayar seperti hutang. Setelah itu baru kita berhutang kepada manusia. Bagaimana menyelamatkan manusia masuk ke dalam kerajaan surga.
Bukan hanya menjadikan manusia anggota gereja kita, tapi bagaimana mereka mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Seperti kita mengalami perubahan. Syukur saudara tidak terjebak oleh kemuliaan dunia, kekayaan dunia. Banyak orang sudah terjebak dan tidak bisa keluar dari kubangan, dari belenggu dunia itu. Bersyukur kita masih ada di sini, bisa mendengar firman dan rendah hati. Ya, saya berbisik pada Pak Robert tadi, begitu liciknya manusia. Maaf, liciknya kuasa gelap. Yang membuat manusia memang tidak menjadi jahat, mungkin tetap melayani, tapi tidak sampai ke surga. Itu licik sekali kuasa gelap. Bukan hanya jemaat, pendeta pun tertipu. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita mau sadar, semua kita mau kita mau hidup kudus, kita berjuang, dan Roh Kudus menolong kita. Pasti Roh Kudus menolong kita. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan masalah ekonomi, ini bukan masalah sakit penyakit, ini masalah keberkenanan di hadapan Tuhan. Hutang yang harus kita bayar dan harus lunas sebelum kita meninggal dunia. Amin.